Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ini kita berada di kediaman Ustadz Miswal Abu Azmi ya Ustadz ya. Nah, ini kita berada di Desa Payadapur di Kecamatan Klut Timur. Nah, ini kita sedang melihat bagaimana cara Ustadz memanen atau juga memelihara madu trigona. Masya Allah, sangat unik sekali. Ya. Biasanya kita melihat madu dari lebah yang besar itu ya. Nah, ini kita melihat madu trigona. Coba perhatikan di sini. Nah, inilah dia nih. Ini adalah budidaya dari madu trigona. Oh, bisa dibuka Ustaz ya? Bisa. Nah, coba kita lihat. Kalau yang ini belum panen nih, Ustaz? Udah dipanen. Oh, sudah dipanen. Kemarin kita panen. Berarti dia dipanen berapa lama sekali nih, 40 hari sekali. 40 hari sekali? Iya. Oh, Masya Allah. Sekali panen dapat berapa nih, Ustaz, kalau udah sebesar ini? Tergantung musim hujan. Kalau musim hujan paceklik dan sedikit hasil madunya. Tapi kalau dia musim kemarau, nggak musim paceklik, banyak madunya. Oh, begitu pula saya. Berarti dia tergantung. Kisar satu ini 3 on lah kita dapat. 3 on ya. Kita buka ya, kita buka. Nanti kalau nyerang. Oh, dia nyerang nih, Ustaz? Mau nyerang. Oh, sedikit. Masya Allah. Hati ya. Allah Akbar. Gigit nggak nih? Dia gigit nggak terlalu sakit. Oh, itu isi dalam dari madu. Itu kantong-kantong madunya udah kita bolongin, udah kita sedot kemarin. Oh, gitu. Berarti dia ada alatnya saya untuk nyedot ya? Ada. Masya Allah pemirsa, ternyata ini tata cara membudidayakan madu trigona. Nah, ini yang bersama Ustadz Miswal Abu Azmi ini. Masya Allah. Antum dapat ide dari mana nih, Ustaz? Ana dapat ide, lihat-lihat ini Facebook, YouTube gitu ya. Jadi Ana berpikir apa kegiatan ya melengkapi selain dakwah, sampingan yang nggak mengganggu aktivitas. Dapatlah ide ini tadi gitu. Ditambah lagi di sini belum ada yang budidaya, jadi insya Allah Ana lah dibilang pencetus di sini insya Allah. Jadi antum manggil lebah-lebah kecil ini dari mana nih, Ustaz? Ngambil dari hutan. Oh, ngambil gitu ya. Bukan dipanggil, tapi bukan dipanggil. ngambil. Contoh, itu kan. Itu kan ada batang durian tuh. Kita ngambilnya dari manggamat. Gitu. Kita ambil dari manggamat, kita potong, kita bawa pulang. Bawa pulangnya pun malam. Oh, gitu ya. Diserang enggak ya? Hah? Enggak tahu ada diserang apa enggak, cuman Ana agak risih aja nih karena soalnya banyak sekali dia kan, khawatir takut masuk telinga pula nanti kan. Masya Allah. Ternyata ini sangat luar biasa ini usaha daripada Ustadz kita, Ustadz Miswal Abu Azmi ini di Desa Payadapur. Makanya saya awalnya heran. Kok harganya tinggi sekali, 600.000. Ternyata memang cara budidayanya juga unik gitu ya. Bahkan madu ini memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Iya, 4 kali lipat lebih unggul daripada madu lebah biasa. Oh, gitu ya. Dan untuk orang yang kena penyakit lambungnya akut lah kita bilang, itu kalau konsumsinya insya Allah ikhtiar yang terbaik ini. Ikhtiar yang terbaik. Insya Allah. Jadi inilah madu trigona yang insya Allah memiliki khasiat yang sangat luar biasa, yang nanti insya Allah kita juga akan mencobanya nanti ya. Dan juga kita akan beli. Berarti berapa? 1 liter itu 600.000. Iya, 1 liter 600.000. Berarti kalau 500 mili itu 320 ya. Masya Allah. Nah, itu Haikal, bukan 60.000 tapi 600.000. Aku bilang 60. Masya Allah. Baiklah, nanti kita akan lihat-lihat lagi di beberapa tempat yang ada di sekitaran sini ya. Ini proses dari pembuatan tempat sarangnya ini. Untuknya apa namanya ini? Topping tempat kantong-kantong madu. Oh, topping tempat kantong-kantong madu nanti. Jadi nanti dia di sini dia buat ya? Iya. Dari sini dia masuk, dia buat di sini. Luar
biasa. Plastik dapat ya? Plastik no. Lihat nanti. Ada botol tuh Pak ya? Botol apa? Itu yang saya bilang. Botol itu nggak ada. Kayaknya botol Enggak, botol minyak. kawan kita yang dari Aceh itu kan pakai botol plastik. Apa pakai gelas plastik kecil? Ya, bukan belum tentu berhasil. Nah, sekarang kita mau lihat yang jenis kecilnya di belakang sini. Kalau tadi itu kan jenis besar. Nah, ini jenis kecilnya saja. Ya, jadi ini masih nggak terlalu banyak jenis kecilnya kan. Masih koleksi sedikit lah. Cuman sedikit-sedikit kan jadi bukit kan. Oh iya, insyaallah. Jadi apa bedanya Ustaz, dari yang besar sama yang kecil? Yang besar itu tingkat produktivitas madunya lebih tinggi, cepat panen, 40 hari sekali bisa panen. Kan kalau yang kecil ini fisiknya kecil, produksi madunya pun kecil. Setahun cuma 2 kali panen. Tapi kalau khasiatnya sama. Khasiatnya ada yang klaim, ada yang mengasumsikan ini lebih besar khasiatnya. Bahkan Yang ini? bahkan katanya kantong-kantong madu itu kalau kita langsung telan itu bisa obat kanker katanya. Oh gitu ya. Allah alam, saya sumbernya nggak tahu dari mana. Cuman Berarti teman-teman banyak bilang. kantong-kantong madu itu yang bulat-bulat kecil nih ya? Ini tuh telur, itu telur. Oh itu telur. Yang kantong madu tuh yang 3 biji kecil tuh. Yang kecil-kecil yang besar itu agak besar gitu ya. Masya Allah. Nah ini yang model kecilnya ini ya. Trigona kecilnya. Jadi trigona itu kan Set, ada 30 lebih jenis spesies di Asia. Jadi ini namanya jenis Pusco paling kecil se-Asia. Jenis terkecil, paling kecil. Dan sulit didapat tuh saya. Kalau di Indonesia alhamdulillah mudah. Oh mudah di Indonesia. Yang paling sulit didapat tuh yang tadi Set, yang kita model bahas besar tadi. Yang susah. Yang langka. Masya Allah, ini kita dapat ilmu baru nih dengan berkunjung ke tempat kediaman Ustadz Miswal nih kan, Masya Allah, luar biasa. Berarti ini dibuat tanggal-tanggalnya nih, Ustadz? Ya, tanggal awal kita pindahkan ke sini. Heeh. Jadi kita mau lihat sejauh mana perkembangan dia, berapa lama waktu perkembangan dia gitu. Oh, gitu. Nanti setelah itu, setelah panen dirubah lagi tanggalnya? Enggak, Oh enggak? kita catat aja di buku kan, waktu panennya kan. Oh ini sudah besar nih ya? Ini yang jenis besar lagi. Kalau tadi itu namanya Pusco, ya ini namanya Derseri. Oh Derseri, Agak beda-beda besar, ya? agak besar. Sedikit aja agak besarnya. Ini kantong-kantong madunya. Ini telur muda, ini telur tua. Telur muda, telur tua. Telur tua. Nah, ini yang hitam-hitam nih namanya propolis. Propolis yang tadi? Nah, propolis ini Gunanya? untuk buat sarang, untuk apa? Untuk kantong madu, untuk kantong telur. Dia ambil dari getah-getah pohon. Dari getah-getah pohon Nah, itu ya? getah potong kuini, sau atau nangka gitu. Atau juga damar. Nah, ini contohnya damar nih. Oh ini damar nih? Ya. Damar untuk nempel-nempel di pot itu ya? Itu dia yang kerasnya. Yang keras ini ya. Ini datang juga nih madu besar nih. Ini apa? itu musuhnya tuh. Oh itu musuhnya? Suka ganggu ini pintu masuk dipotong sama dia suka ganggu. Ternyata bukan manusia saja. Apa namanya? Trigona besar juga bisa mengganggu trigona kecil. Dia namanya trigona memang ya saya? Iya, trigona Trigona ya. Bahasa Aceh kan linot. Oh linut. Linot kalau bahasa Padang galu-galu. Galu-galu. Jadi dia trigona, bahasa Acehnya linut, bahasa Padangnya galu-galu. Kalau bahasa sini Hah. kelut Hah. cekeci. Cikeci. Oh, udah kayak bahasa Jepang aja ya. Cikeci ya. Masya Allah. Oh, ini ada juga nih saudara. Ini apa nih, Pak? Ini tanaman yang kita tanam sengaja untuk sumber pakan. Untuk semut pakan. Sumber pakan. Oh, sumber pakan. Sumber pakan siapa? Sumber pakan trigona. Trigona. Dia kan cari pakan kan madu, nektar dari
bunga. Oh jadi beda sama orang yang budidaya lebah-lebah biasa itu ya, karena mereka dikasihnya gula biasanya. Iya, sebenarnya nggak bagus. Nggak bagus ya? Bagus, kita biarkan lebah tuh cari makan di alam bebas supaya murni. Iya betul. Iya. Kalau dari gula kan dia buat madunya ya gula juga kan. Berarti kalau ini dia ngambilnya alami ya Ustaz ya. Contoh ini kan, ini coba pakannya kan. Itu belum nggak ada kan di situ. Dari sini lah nanti dia datang, Ambil sarinya ya. ambil sarinya, nektarnya gitu. Ya. Berarti sumber pakan dari trigona ini dia alami, bukan disediakan gula gitu, sebagaimana biasanya. Tapi ini alami dan insya Allah khasiatnya juga bagus. Nah untuk kesehatan kita. Ini dia madu trigona yang sudah kita beli dari Ustadz Miswal Abu Hazmi ini. Ini ukuran 500 mili ya, 500 mili. Tadi kita maunya 1 liter, tapi stoknya terbatas ternyata. Masya Allah. Ini setelah ini Ustadz mau ngirim ke Husbus Salam. Iya, insya Allah. Ke Husbus Salam lagi nanti insya Allah. Oke Ustadz, jazakumullah khair. Langsung balik nih. Waktunya, iya insya Allah nanti mau langsung balik terus kan, karena memang ada kegiatan nanti kan. Jazakumullah khair atas ilmunya dan juga madunya ini. Insya Allah semoga bermanfaat dan juga semoga barokah semuanya. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah berkunjung ke kediaman Ustadz Miswal Abu Hazmi di daerah Klub Timur yang yaitu di Paedapur. Tadi kita sudah melihat bagaimana cara beliau membuat tempat madu trigona, kemudian juga beliau juga banyak tadi memberikan kita ilmu-ilmu ya, ilmu tambahan terkait tentang madu trigona, dan tiba saatnya kita beristirahat sejenak sebelum nantinya kita akan kembali ke kota Tapak Tuan. Jadi kita ini beristirahat di bawah jembatan. Nah, tapi tidak di bawah jembatan pas ya, takut nanti kita digusur kan. Jadi kita di bawah jembatan di Cafe Liza atau di Liza Cafe. Nah, istirahat sejenak ini bersama Ustadz Haikal dan juga ada pesilat kita Firdaus. Masya Allah. Nampakkanlah sedikit Firdaus ini. Masya Allah. Oh dia malu dia. Nah ini kalau kita lihat nih lagi besar airnya ya. Karena tadi malam hujan lebat, jadi airnya agak besar. Nah, biasanya dia airnya ini agak jernih sedikit. Bisa kita lihat ikan-ikan yang ada di dalamnya kan. Kapan jernih? Nggak pernah jernih nih? Oh, bersalah saya. Berarti nggak pernah jernih ini, selalu keruh airnya ya. Nah ini jembatannya sangat luar biasa ini sampai ke depan sana kan. Masya Allah. Coba lihat pemandangan-pemandangan yang ada di sini. Nah itu, Masya Allah, luar biasa. Ini memang sangat bagus untuk kita beristirahat sejenak sambil menunggu datangnya sholat zuhur insya Allah nanti ya. Setelah ini nanti kita akan menuju ke kota Tapak Tuan.